Kabar baik di pasar Minggu, saya percaya juga kabar baik di rumah Bapak Ibu atau dimanapun Bapak Ibu, Abang dan Kakak menyaksikan firman Tuhan dari Gereja GBI Moria, Jakarta Palangkaraya hari ini, Rabu 10 Agustus 2022. Puji nama Tuhan, haleluya. Saya berdoa kabar baik juga dimanapun saudara menyaksikan firman Tuhan ini. Mari kita sebelum diberkati oleh firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini, itu bukti Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami layani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai, memelihara, menyucikan, menguduskan, dan menghalau setiap rancangan orang jahat yang datang kepada hidup kami. Kami mengucap syukur darah-Mu yang suci kudus telah mengampuni, menyucikan, menguduskan, dan memberkati hidup kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih setiap kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa agar siapapun yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Kami bersyukur satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya pasti diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, karunikanlah kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, agar firman Allah yang ditabur hari ini yang kami dengar, jam berapapun setiap jemaat Tuhan mendengarkan firman Tuhan dari Gereja GBI Moria, Jakarta Palangkaraya, Rabu 10 Agustus 2022, semuanya diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, satu orang percaya bertobat, seisi sorga bersorak-sorai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami butuh firman Allah, karena firman Allah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Kami berdoa, Indonesia penuh kemuliaan Allah. Gereja GBI Moria, Jakarta Palangkaraya penuh dengan kemuliaan Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Yang percaya, yang diberkati Allah, bersama dengan saya mari katakan amin, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kembali saya menyapa, shalom, shalom Bapak Ibu, Abang dan Kakak Lai dan Ituna Burju, dimanapun berada, seluruh jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya yang sangat disayang oleh Tuhan. Terima kasih banyak buat waktunya yang sudah menyaksikan live streaming atau nanti yang offline jam berapapun saudara menyaksikan. Tema khotbah hari ini adalah Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Di dalam Alkitab kita Bapak Ibu, ada satu kisah di mana Tuhan Yesus memanggil 12 muridnya dan berikan perintah untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik dimanapun dia berada, murid-muridnya berada. Mari kita lihat ayatnya di Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Tema khotbah ini sudah saya bawakan juga hari Minggu kemarin, ya kan, di YouTube live streamingnya. Cuman karena kendala teknis audio, teknis internet saudara ya, koneksi internet yang terputus, jadi terbagi dua video. Maklum namanya ibadah online kan, jadi terbagi menjadi dua video karena koneksi internetnya ada gangguan sedikit Bapak Ibu. Nah, kembali kita mau bahas tentang ini, Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Di Markus pasal yang ke-6, Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11 dikatakan demikian. Yesus mengutus ke-12 rasul, judul perikopnya, Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Markus 6 ayat 7 sampai dengan 11. Ia memanggil ke-12 murid itu untuk mengutus mereka berdua-dua. Tuhan Yesus memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada murid-muridnya, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Ayat 11. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Namun beri perintah untuk tidak membawa apa-apa kecuali tongkat, kasut, dan pakaian satu aja, pakaian yang di badan aja.
Ya, karena saya pikir-pikir ya, saya aja kalau pelayanan gitu ke Palangkaraya, saya harus bawa bekal Bapak Ibu. Bekal doa, dibekali doa sama istri saya. Terus ada uang saku, ada uang 2.000, 5.000, 10.000. Kemudian saya harus beli perjamuan kudus dan seterusnya lah untuk persiapan. Tetapi ini yang menarik saudara. Tuhan Yesus beri perintah kepada 12 muridnya untuk pergi itu tidak bawa apa-apa kecuali tongkat, kasut, dan pakaian yang dipakai. Dari kisah ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita suatu pelajaran iman, yaitu jika Tuhan Yesus yang sudah utus, Tuhan Yesus yang urus. Sekali lagi, dari kisah ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan suatu pelajaran iman, yaitu jika Tuhan Yesus yang utus, Tuhan Yesus yang urus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Markus 6 ayat 7 sampai dengan 11 ayat bacaan kita. Tema khotbah hari ini, Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Pelajaran iman apa yang kita dapatkan Pak Gembala? Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Saya mencatat minimal ada 3 pelajaran iman. Yang pertama, perhatikan ayat yang ke-7. Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Yang pertama, Tuhan Yesus berikan kuasa. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus berikan kuasa. Jadi kalau Tuhan Yesus berikan kuasa, Alkitab mencatat Tuhan memberi mereka kuasa. Tuhan Yesus memberi murid-murid kuasa. Artinya apa Bapak Ibu? Kuasa itu dari Tuhan Yesus. Kuasa yang kita terima dari Tuhan Yesus. Kuasa yang diterima oleh hamba-hamba Tuhan dari Tuhan Yesus. Kuasa yang diterima oleh jemaat-jemaat Tuhan dari Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Dari Tuhan Yesus kita terima kuasa. Bukan dari merek gereja, bukan dari merek sinode, bukan dari gembala siapapun, tapi dari Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berikan kuasa. Haleluya Bapak Ibu. Kita lihat ayatnya. Saya mengutip Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tuh perhatikan tuh. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Amin. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin Bapak Ibu. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita dikaruniakan kuasa dahsyat. Doa kita bisa mengusir setan-setan. Saya punya pengalaman rohani yang tidak bisa saya lupakan ketika saya merintis gereja di Palangkaraya Bapak Ibu. Saya pernah ditonjok orang di sana. Gak tahu itu kayaknya ada aja serangan dari setan saudara. Ditonjok orang saya gak mau balas. Ditonjok orang saya pernah tapi saya gak membalas. Bisa saya balas. Saya punya kemampuan untuk membalas. Tapi saya ingat Tuhan dan saya ingat istri saya saudara. Kalau nggak saya bagi Bapak Ibu. Tapi ada CCTV kan yang merekam itu semua peristiwa itu. Kemudian ketika merintis di Palangkaraya itu di awal-awal 2019. Ya kan 2019 saya merintis awal-awal di Palangkaraya. Gereja GB Moria. Mimpi gitu ya Bapak Ibu. Ada orang yang ketok pintu gitu. Saya pikir siapa yang ketok kamar kos saya ini, karena kalau saya di Palangkaraya pelayanan, saya ngekos Bapak Ibu. Siapa yang ngetok kamar kos saya? Dalam mimpi nih. Begitu saya buka, saya kaget. Ada ular besar begitu, tapi kepalanya manusia, saudara. Saya nggak sebut namanya siapa lah. Saya tahu, saya kenal orangnya. Kaget saya langsung spontan dalam mimpi itu saya panggil nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aduh, itu ularnya kaget pergi saudara. Kemudian baru nyampe gitu ya di kamar kos ini nggak mimpi kalau yang ini. Bau bunga melati. Saya sampai ngendus-ngendus gitu. Kayak anjing. Dari mana ini biangin? Siapa yang taruh bunga melati di kamar saya? Sebentar muncul bunga melati, sebentar hilang. Saya langsung menyembah, saya berdoa, saya panggil nama Yesus, hilang bau melatinya. Ada-ada aja nggak bisa tidur begitu. Waduh, di awal-awal itu Bapak Ibu saya adalah iblis tuh nggak senang ada gereja GB Moria itu di Palangkaraya, nggak tahu kenapa. Iblis pakai orang-orang tuh yang serang kami dalam hati. Aduh,
Ada orang begitu ya, mimpi ada ular putih lah, tak apa-apa lah, saya nggak tahu ya. Saudara yang tahu punya karunia tafsir mimpi coba artikan dulu. Ini ketemu ular putih begitu, saya injak dalam nama Yesus begitu. Aduh, ada ajar pokoknya macam-macam lah. Dan benar Bapak Ibu, Tuhan yang karuniakan kita kuasa. Iya kan? Pesawat kita naik Lion Bapak Ibu kalau ke Palangkaraya. Di radar BMKG hujan badai mestinya. Hujan badai. Mestinya hujan badai itu. Saya sebelum di Jakarta panas. Cuman radarnya BMKG Palangkaraya itu awannya tebal dan pasti hujan badai, betul. Aduh, saya Bapak Ibu kalau yang pernah pengalaman naik pesawat jenisnya apapun lah, mau Lion kah, mau Citylink kah, Garuda kah, Batik kah. Kalau wilayah Palangkaraya atau wilayah Pontianak, pokoknya arah-arah itulah ya, daerah Katulistiwa sana, itu awannya tebal-tebal. Aduh, itu goyang-goyang tuh, pernah ada tinggi turun ke bawah, aduh naik lagi, pernah saudara. Nah, saya lihat dari radar kan BMKG kan, aduh ini tebal hujan di hari itu harusnya hujan lebat di jam itu saudara. Saya berdoa sama Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan berikan cuaca yang terbaik. Itu betul kita ngantem awan Bapak Ibu, tapi ya, puji Tuhan lah ya bisa muter-muter, pesawatnya menghindar gitu, ada radarnya bagus begitu. Itu awan tebal sekali. Tapi kita nggak, puji Tuhan lah. Begitu saya landing sampai di Palangkaraya, Cilikriwut, baru hujan badai saudara. Duh, terpujilah Tuhan Bapak Ibu. Aduh, minta ampun. Memang kalau sudah Tuhan yang menyertai hamba-hambanya, dahsyat ya. Kita landing itu, begitu landing nih, baru hujan turun lebat, bas. Aduh, tenang hati saudara. Tuhan Yesus hebat saudara. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus sudah berikan kuasa. Berikan kuasa. Jadi doa kita penuh kuasa. Tumpangkan yang sakit sembuh. Ya kan? Tuhan sudah berikan itu. Kuasa. Jadi ingatlah selalu. Jangan mau dibengkokkan. Jangan mau disesatkan. Oh kuasanya dari gereja ini. Oh kuasa dari ini. Enggak saudara. Kuasa dari Tuhan Yesus. Bukan saya ngomong. Nanti dikatakan saya ngomong lagi, baca Alkitabmu baik-baik, maka berkali-kali saya katakan, baca Alkitab saudara baik-baik. Kuasa itu dari Tuhan Yesus. Saya ulangi, buka Alkitab saudara di Matius 6 ayat yang ke-7. Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Tuhan memberi mereka kuasa. Tuh, Ia memberi mereka kuasa. Ia memberi mereka kuasa. Saya ulangi ya. Tuhan Yesus memberi murid-murid kuasa atas roh-roh jahat. Tuh. Tuhan berikan kuasa loh. Bapak Ibu, kuasa itu dari Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Kuasa itu dari Tuhan. Bukan dari manusia. Bukan dari gereja. Bukan dari gembala siapapun. Jadi saudara harus punya iman yang benar. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Kuasa saya terima dari Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, kuasa saya terima dari Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan Yesus berikan kuasa. Jadi kalau sudah Tuhan yang utus, Tuhan yang urus, pelajar iman yang pertama, karena apa? Karena Tuhan yang beri kuasa. Amin. Iya. Jadi dimanapun saudara Tuhan utus, posisinya pun di mana, ingatlah selalu Tuhan berikan kita kuasa. Doa kita penuh kuasa. Katakan dengan iman, jangan mengeluh. Mungkin ditempatkan di tempat yang kering, menurut ukuran manusia. Wah, tempat lu mah kering, iya kan? Nggak ada, bukan ladang basah. Saudara nggak usah sedih. Iya kan, nggak usah sedih. Saudara lihat aja gereja GB Moria, buka cabang jauh dari gereja di mana saya dulu pernah melayani. Jauh, baik di Jakarta maupun di Palangkaraya. Orang bilang kalau saya buka cabang itu dibilang, aduh jauh ini dari rumah, oh gimana ini, nggak ada orang ini. Buat saya sederhana. Kalau sudah Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang utus merintis gereja, Tuhan yang urus. Tuhan kirim jiwa-jiwa. Ya nggak langsung banyak sih, pelan-pelan ada. Ya kan, jemaat-jemaat Tuhan kirim. Jemaat-jemaat yang tulus, yang lurus motivasinya hanya untuk supaya imannya dibangun di gereja GB Moria. Semakin cinta Tuhan, tetap setia beribadah di Moria. Yang punya motivasi yang salah, mau dapatin uang aja, manfaatin. Gembala mau cari keuntungan dari gereja GB Moria, Tuhan yang singkirkan. Yang gak sevisi dengan GB Moria, Tuhan yang singkirkan. Yang sevisi pasti setia beribadah di Moria. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus berikan kuasa. Makanya saya buka gereja itu, cabangnya itu
tempat ibadahnya itu, maksud saya tempat ibadahnya itu jauh dari tempat yang lama, saudara. Ya kan? Di Jakarta maupun di Palangkaraya. Kalau saudara ke Palangkaraya, saudara lihat deh. Gereja kita mah dekat dengan Sungai Kahayan, saudara. Dekat dengan gereja Sungai Kahayan. Gereja kita itu tempatnya. Hotel Amaris itu dekat dengan Sungai Kahayan, Bapak Ibu. Gitu. Jauh dari salah satu cabang gereja yang lama. Dia ada juga kan. Jauh, saudara. Enggak dekat. Karena saya percaya kalau sudah Tuhan yang utus, Tuhan yang urus, Bapak Ibu. Amin. Iya kan? Saya nggak percaya. Saya tuh percaya begini, setiap gereja itu punya jemaatnya masing-masing. Contohnya saudara lah bisnis gitu, buka toko, buka warung. Saudara tuh nggak, saya bisa berkhotbah di depan saudara. Saudara tuh nggak usah khawatir Tuhan akan kirim pelanggan ke toko saudara. Tuhan, kalau sudah Tuhan yang utus, sudah Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Saya sudah ngalami. Tuhan bisa kirim berkat lewat mana aja. Tuhan bisa pakai jemaat anak-anak Tuhan, baik yang ada di daerah manapun, untuk menolong gereja GB Moria. Kenapa? Karena gereja GB Moria itu bukan milik saya, milik Tuhan masalahnya. Maka saya nggak khawatir jemaat. Saya awal-awal itu mikir gimana jemaat, nambahin jemaat ya. Tapi dengan banyak saya sharing sama dosen-dosen saya, sharing sama gembala-gembala yang senior, mereka selalu ingatin, Tuhan kirim berkat untuk gereja GB Moria. Saya percaya ada banyak gembala-gembala, ada banyak teman-teman saya, dosen-dosen juga yang selalu ngomong, saya kalau curhat, mereka lihat di YouTube, mereka lihat di Facebook, dia bilang begini, Pak Kris, saya percaya gereja GB Moria pasti maju, pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan bela, pasti Tuhan akan kirim orang-orang untuk mendukung gereja GB Moria. Saya tahu bagaimana hatinya Pak Kris sama istri. Oh iya Kak, iya Bang, makasih banyak Bang, makasih ya. Banyak mereka ngomong begitu, mereka doain. Dosen-dosen saya dulu di Petamburan juga ngomong begitu. Maju terus Pak Kris. Siap Om. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau sudah Tuhan yang utus, Tuhan yang urus, Tuhan berikan kuasa, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Yang kedua, ayat 8 dan 9, saudara. Ayat 8, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pun jangan. Ayat 9, boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Yang kedua, jika Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Pelajaran imannya yang pertama, Tuhan Yesus berikan kuasa. Yang kedua, pelajaran imannya adalah Tuhan Yesus pasti pelihara. Tuhan Yesus pasti pelihara. Saya nggak ngomong doang Tuhan Yesus pasti pelihara. Saya nggak ngomong doang Tuhan Yesus pasti pelihara. Nggak ngomong doang Bapak Ibu. Saya udah ngalakuin, saya udah ngalami. 1 tahun 6 bulan kan sejak pandemi ya, Maret 2020, April 2020 sampai Oktober 2021, gereja GB Moria, saudara cek sendirilah, tahu sendiri juga kan. April 2020 sampai Oktober 2021, gereja GB Moria persembahan cukup dengan doa. Karena saya tahu jemaat kami itu banyak kena PHK. Yang narik ojek online nggak dapat apa-apa, sepi gitu orderan. Karena kan namanya pandemi waktu itu kan, awal-awal pandemi itu. April 2020 sampai Oktober 2021, persembahan cukup dengan doa. Yang saya pakai gitar gitu di rumah, di ruang tamu sama istri saya tiap minggu. 1 tahun 6 bulan persembahan cukup dengan doa. Saya berdoa begini sama Tuhan, Tuhan tolong pelihara gerejamu ya Tuhan. Ya kan persembahan cukup dengan doa, tapi saya tetap bayar perpuluhan Bapak Ibu. Tetap saya bayar perpuluhan saudara. Saya bayar perpuluhan ke sinode. Gereja GB Moria tetap bayar perpuluhan ke sinode. Ya memang gak banyak ya. Habis persembahan cukup dengan doa. Tapi ya puji Tuhan, nah Tuhan pelihara gitu. Kemudian ada jemaat kita dapat laporan udah kena PHK, kena COVID lagi. Aduh Tuhan, gimana lah ini, saya pikir. Saya doa terus, gak bisa tidur itu, betul-betul gak tidur kita, doa semalaman itu. Doain jemaat yang kena COVID, jangan sampai mati. Udah jemaat sedikit mati pula, gimana lah ini. Saya pikir. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong jangan sampai mati nih. Iya kan, udah jemaat bilangan belasan kena COVID, nganggur kena COVID. Ya ampun deh dalam hati. Saya ngalami Tuhan tuh pelihara gereja GB Moria.
Dapat berkat, saya bagi ke jemaat, kirim sembako, kirim ini. Jangan sampai dia mati kelaparan kan, habis mau kerja narik ojek online. Nggak ada yang tarikan gitu, orderan sepi, cuma dapat satu, udah seharian cuma dapat satu. Itu pun cuma dapat 10.000. Gimana? Ngadu lagi ke kita. Pak Gem, nggak ada beras ini, gimana ya? Kita kirim beras. Ada, itu benar-benar deh saudara, pengalaman iman. Tapi saya nggak pernah ngaku-ngaku mengklaim saya lebih murah hati dari yang lain. Enggak lah. Saya nggak pernah mengklaim saya lebih berkorban dari yang lain. Saya lebih murah hati yang dari yang lain. Nggak pernah saya ngomong begitu saudara. Yang berkorban itu ya Tuhan Yesus lah. Kalau kita kan hanya jadi pelaku. Jadi dari mengikuti pelayanan Kristus kan, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Apa yang bisa saya layani, apa yang bisa saya berikan, ya saya berikan. Saya melayani jemaat yang Tuhan percayakan di gereja GB Moria dengan sungguh-sungguh, ya kan, dengan tulus. Makanya saya selalu berdoa agar Tuhan kirimkan jemaat Tuhan itu yang tulus motivasinya, bukan untuk manfaatin saya dan istri. Kemudian pengerja juga yang punya motivasi yang benar untuk melayani di gereja GB Moria Jakarta Palangkaraya. Jadi dari April 2020 sampai Oktober 2021, 1 tahun 6 bulan, persembahan cukup dengan doa. Wih, saudara, saya nggak ngomong doang, Tuhan Yesus pelihara, sudah ngelakuin, saudara, saya udah ngelakuin. Udahlah, persembahan cukup dengan doa, tetap kita bayar perpuluhan ke sinode. Nah itu saudara. Ini gereja GB Moria bayar perpuluhan ke sinode. Sekalipun persembahan cukup dengan doa. Ya habis gimana, jemaat juga lagi sedih kan, lagi nganggur lah, kena PHK, udah nggak kena PHK, nganggur, kena COVID lagi. Ya ampun. Itu benar-benar pergumulan saudara saya. Tapi ya puji Tuhan. Tuhan pelihara gereja GB Moria, Tuhan pelihara jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan pelihara rumah tangga saya, dan Tuhan pelihara juga pelayanan gereja yang sedang kami rintis. Terpujilah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Filipi 4 ayat 19 dan 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Filipi 4 ayat 19 dan 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan takut. Saya berhak ngomong jangan takut, jangan khawatir. Saya udah ngelakuin, saya udah ngalamin saudara Bapak Ibu. Saya nggak ngomong doang saudara, saya udah ngelakuin. Iya kan? Saudara bisa cek lah, agak jarang sepertinya gereja itu 1 tahun 6 bulan persembahan cukup dengan doa. Saudara bisa cek lah. Kau cek aja di YouTube atau di mana, kau cek lah, kau cari lah. Iya kan? Jarang lah. 1 tahun 6 bulan persembahan cukup dengan doa. Sekalipun di gereja yang besar pun belum tentu berani ngomong begitu, nulis begitu. Iya kan? Tapi kalau saya emang nggak tega lah. Udah jemaat lagi susah, narikin kolektif pula lagi aja. Kalau saya, saudara. Tapi kan ada juga orang yang tegaan juga kan. Kalau saya emang enggak lah, saudara. Kesadaran sendiri aja lah. Ya kan, kalau di GB Moria itu saya mengajarkan jemaat untuk memberi dengan iman. Ya kan, kesadaran. Karena kita memberi persembahan, mengembalikan perpuluhan. Itu kan kita percaya bahwa apa yang kita punya dari Tuhan. Kalau saudara sudah sampai pemahaman iman, apa yang melekat saya dalam hidup saya, bahkan nyawa saya pun milik Tuhan. Saya nggak pernah akan hitung-hitungan untuk memberi persembahan, karena saya tahu ini rumah Tuhan, ini untuk pekerjaan Tuhan. Amin saudara, begitu. Maka saya tulis persembahan cukup dengan doa. Aduh minta ampun. Ada juga yang aneh-aneh. Gimana sih gereja kok persembahan cukup dengan doa? Ya saya yang tahu lah jemaat gimana keadaannya bos. Lagi susah. Nggak tega lah dia makan susah, mau bayar kos-kosannya susah, mau bayar token listrik juga. Aduh minta ampun lah, pokoknya repot lah waktu itu Bapak Ibu. Benar-benar kita, benar-benar saya berhak ngomong Tuhan Yesus pelihara, betul. Saya nggak ngomong doang.
Saya nggak ada bikin-bikin proposal. Donatur Gereja GBI Moria itu Tuhan Yesus. Donaturnya Bapak Ibu. Kita nggak punya donatur tetap gitu yang tiap bulan ngasih gitu. Nggak ada. Donatur Moria itu ya Tuhan Yesus. Begitu. Makanya ada orang tanya, Pak Kris bikin persembahan cukup dengan doa. Siapa donatur tetapnya? Pengusaha siapa? Punya pabrik apa? Punya apartemen berapa? Nggak ada. Donatur Gereja GBI Moria Tuhan Yesus. Nggak ada. Makanya Tuhan Yesus bisa gerakkan siapapun. Roh Kudus bisa gerakkan siapapun untuk tolong Gereja GBI Moria. Nggak ada saudara bikin proposal begitu saya. Tolonglah dibantu. Nggak ada. Saya berani ngomong di depan saudara ini. Di Facebook saya ini banyak orang-orang kaya. Tapi nggak pernah saya tanya-tanya begitu. Bapak, Ibu, bantulah kami. Nggak ada saudara. Enggak. Karena saya percaya kalau sudah Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Nah, Tuhan Yesus pasti pelihara. Buktinya saya dan istri nggak mati kelaparan, saudara. Buktinya jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya nggak sampai mati kelaparan. Ya kan, yang kena COVID 3 kali pun tetap hidup sampai sekarang. Aduh, puji Tuhan lah. 3 kali kena COVID, ampun deh. COVID yang pertama kena, COVID yang Delta kena, yang Omikron kena. Aduh, minta ampun. Kurang apa lagi, saudara? Jadi kalau itu divaksin berapa kali? Vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3. Udah 6 kali vaksin berarti. Coba, ya habis gimana mereka ojek online, security. Ya kan jualan harus keluar rumah. Begitu Bapak Ibu. Makanya saya jual melihara ikan lele untuk dukung, ya saya kan saya punya rasa malu gitu kalau bikin proposal. Saya malu bikin proposal begitu. Mending saya jualan melihara ikan lele lah. Ya kan jualan donat, melihara ikan lele. Saya nggak malu saudara, saya mau tunjukin bahwa gembala yang merintis itu kalau bukan mantan pengusaha, bukan orang kaya, ya melangkah dengan iman lah, iya kan? Nggak mau bergantung sama manusia. Kenapa? Karena manusia berubah-ubah hatinya. Saya udah perhatikan itu, saya nggak mau bergantung sama manusia, nggak mau bergantung sama manusia. Manusia mah berubah-ubah hatinya, berubah-ubah. Sebentar ngatain kita bintang jempol, sebentar lagi blokir WA kita, tuh minta ampun. Manusia mah berubah-ubah. Udahlah nggak ngasih persembahan, recok lagi mulutnya. Ada saya ketemu saudara. Dalam hati Tuhan, orang-orang yang model kayak gini, jauhkanlah dari Moria Tuhan. Beneran. Siapapun saudara boleh datang ke Gereja GBI Moria. Mau bagaimanapun masa lalu saudara, mau hancur sehancur-hancurnya, boleh datang ke Moria. Tapi please, ya kan, tolong punya motivasi yang benar untuk hidup dalam pertobatan. Ya kan, dan jangan manfaatin saya atau istri saya. Jangan cari keuntungan dari Gereja GBI Moria. Udah saudara tuh yang tahu lah sendiri ya, lihat lah ya. Gereja GBI Moria 1 tahun 6 bulan persembahan cukup dengan doa. Lah saya aja nggak manfaatin jemaat. Kalau ada jemaat yang manfaatin saya mah kebangetan saudara. Saya seorang gembala tidak mau manfaatin jemaat. Kalau ada jemaat yang manfaatin gembalanya, manfaatin saya, kan kebangetan saudara. Kebangetan. Duh minta ampun. Ketemu loh saya. Ada orang yang manfaatin saya saudara. Tapi saya emang nggak takut saudara, nggak khawatir. Tuhan pasti yang urus orang-orang yang fitnah saya, orang-orang yang jahatin saya. Tuhan yang urus. Tuhan yang urus orang-orang begitu. Saya hanya nangis, ngadu sama Tuhan, udah doa, ngadu, nangis, udah. Tuhan mau bayar sewa gimana? Tuhan kirim berkat, Tuhan gerakkan anak-anak Tuhan. Tak dari mana-mana pun. Tuhan saya ada jemaat yang ada orang yang manfaatin gimana? Tuhan yang urus. Tuhan ada nih jemaat yang mulutnya dolak-dalik Tuhan, gak bisa dipegang. Licin kayak belut. Saya ketemu ada jemaat mulutnya licin kayak belut. Satu pun gak ada yang bisa dipegang omongannya. Aduh Tuhan, model-model kayak gini. Aduh minta ampun. Ada gitu jemaat, Pak Gem minta nomor rekening gereja, saya kasih. Sampai detik ini gak ada transfer. Makanya nih, aduh Bapak Ibu, kalau ada yang minta nomor rekening, gak usah kau minta lagi lah kalau nggak mau ngasih. Kau lihat aja nomor rekening gereja di situ kalau diposting. Iya kan, dari kapan dia minta tuh ya?
Dari Januari kalau nggak salah, Januari 2022. Sekarang udah Agustus. Minta ampun 7 bulan. Tahe. Ini kan kalau ada jemaat minta nomor rekening gereja, kita tunggu-tunggu toh. Januari, bisa Januari, Februari. Kok nggak ada masuk ya? Maret nggak ada masuk. Sampai sekarang sampai kita lupa. Dalam hati nih. Saudara kalau nggak mau ngasih nggak usah minta nomor rekening. Kau lihat aja lah situ. Lebih baik kan diam-diam memberikan daripada tanya-tanya nomor rekening tidak ngasih. Ya sudahlah, mungkin lagi banyak kebutuhan ya kan, nggak apa-apa lah. Allah mengerti. Ada itu jemaat uni-uni Saya merintis gereja ini ya udah mau jalan 5 tahun, ketemu tuh pengerja uni-uni, jemaat uni-uni, macam-macam. Tapi Tuhan baiklah, amin. Tuhan Yesus pasti pelihara. Filipi 4 ayat 19 sampai dengan 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Tema khotbah hari ini adalah Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Ayat bacaan kita Markus 6 ayat 7 sampai dengan 11. Ada 3 pelajaran iman dengan tema khotbah Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Yang pertama, Tuhan Yesus pasti berikan kuasa. Yang kedua, Tuhan Yesus pasti pelihara. Yang ketiga, ayat 10. Katanya, ayat 10 dan 11, kata Yesus selanjutnya kepada murid-muridnya, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Ayat 11, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Yang ketiga, Tuhan Yesus pasti bela. Saya kan khotbah itu apa adanya Bapak Ibu. Saya khotbah itu nggak mau diawang-awang, saudara. Saya bicarakan, saudara yang tahu khotbah saya kan khotbah sehari-hari kan. Tidak minta-minta. Hiduplah benar, hiduplah jujur. Kerjalah yang semangat, kuliahlah yang jujur. Tidak kawin cerai. Kan saya khotbahnya sehari-hari Bapak Ibu. Ya kan, nggak khotbah yang awang-awang atau khotbah alam roh. Yaitu ada bagian-bagiannya pendeta-pendeta lain, saudara, atau gembala-gembala lain. Atau dibisik-bisik Tuhan, kan ada juga yang begitu kan. Saya bukan tipe yang nakut-nakutin jemaat, enggak saudara. Karena visi gereja GB Moria membangun iman jemaat di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi yang dibangun imannya. Nah iman itu selalu kontak dengan kehidupan sehari-hari. Kan iman itu Ibrani 11 ayat 1, segala sesuatu yang tidak kita lihat namun kita percaya. Kita lihat belum sembuh. Kita lihat vonis dokter secara mata, tapi kita punya iman oleh bilur-bilur Yesus, saya sembuh. Kita lihat ada orang yang jago menjilat, dia masih junior kita, jago menjilat, tiba-tiba naik di promosi. Kan itu yang kita lihat sehari-hari kan. Itu kan sehari-hari Bapak Ibu. Terus kita ngomong, Tuhan katanya punya iman terus tidak turun jadi kepala pun jadi ekor. Saya sudah hidup jujur, saya hidup semangat, kerja yang tulus. Kenapa orang lain yang dipromosi, yang jago jilat? Nah itu kan sehari-hari Bapak Ibu. Saudara itu kan selalu saya ngomong tuh yang sehari-hari, bukan yang awang-awang atau di karang-karang. Begitu. Nah, waktu saya pelayan di tempat yang lama, ada satu saya khotbah itu kan apa adanya lah begitu ya. Ayo Bapak Ibu, tidak boleh kawin cerai. Ada yang tersinggung ternyata. Saya kan nggak tahu di awal itu ada tersinggung. Jadi ada yang ngomong. Jadi saya mau pelayanan ke Banjarmasin, ada yang titip pesan gitu ke saya. Tapi orang itu nggak langsung ngomong ke saya. Si A ini titip pesan ke si B. Si B ngomong ke saya karena dia mau pelayanan ke cabang ke Medan pada waktu itu. Naik pesawat Citylink, saya ke Banjarmasin. Si B ini mau ke, masih hidup sampai sekarang, masih ada orangnya. Si B ini ke Medan pelayanannya pada masa itu. Dia bilang begini, Chris, jangan khotbah terlalu keras gitu. Banyak yang tersinggung. Saya tersinggung, gue bilang. Ya salah satunya keluarga inilah ini gitu. Emang tersinggung kenapa dia? Ya jangan aku bilang kawin cerai, kan tahu sendiri gini. Loh, emang dia kawin cerai? Iya. Gimana sih gue bilang? Ya nggak bisa begitu dong. Ya udahlah kurang-kurangin lah. Daripada nanti kau disingkirkan dikirim ke Banjarmasin. Nggak peduli saya, gue bilang. Mimbar ini kan milik Tuhan. Bukan, mimbar ini milik manusia disebut namanya saudara. Enggak, mimbar ini milik Tuhan, saya bilang. Enggak.
Ya lu mah gimana sih dibilangin, nanti lu disingkirin melulu gini-gini. Bapak Ibu, saya memilih disingkirkan menyampaikan kebenaran daripada saya kompromi dengan dosa. Jadwal saya 10, saudara. Prinsip hidup saya, lebih baik aku disingkirkan jadwalnya gara-gara menyampaikan kebenaran firman Tuhan daripada saya kompromi dengan dosa. Jadwalku 10 khotbah hari Minggu. Saudara bisa tahu, saya nggak peduli. Ada orang yang ngaku mau dekat sama Tuhan, kayak kalau hidupnya kacau-kacau, saya nggak percaya, saudara. Kalau ada orang di luar sana ngaku-ngaku datangi Tuhan Yesus, tapi hidupnya kompromi dengan dosa, saya nggak percaya, saudara. Terserah saudara mau percaya apa tidak. Kalau saudara ngaku-ngaku dekat sama Tuhan, tapi kok kompromi dengan dosa, saya nggak percaya dengan kesaksian saudara. Beneran. Loh, Tuhan kita kan kudus. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita kan kudus. Jadi kalau Tuhan kita kudus, kita dekat sama Tuhan, hidup kita kudus lah. Dan bukan hanya kudus diri kita sendiri, tapi hidup kita boleh berdampak kepada semua orang. Tadi orang yang hidupnya kacau-kacau, dekat sama kita, sering berteman sama kita, jadinya hidupnya benar. Jangan terbalik. Sebelum orang kenal kita, hidupnya benar. Begitu kenal sama kita, makin kacau. Nah, minta ampun deh. Kebaskanlah debu di kakimu. Saya nggak takut sama manusia, siapapun saudara, saya nggak takut. Selama saya nggak minta-minta sama saudara. Dan saya bukan hidup dari saudara. Saya hidup dari Tuhan. Saya hamba Tuhan, hidup dari Tuhan. Beneran, ini kisah nyata saudara. Tuh minta ampun. Jangan kau kira. Saya ngomong begitu sama si B ini. Masih ada orangnya. Kalau dia nonton pasti dia tahu lah. Ya. Saya ngomong ke dia, lebih baik saya disingkirkan jadwalnya, taruh saya ke daerah. Nggak apa-apa, cuma 2 sesi. Saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Daripada saya kompromi, dapat 10 jadwal. Nah, itu dia. Bapak Ibu, kau ke gereja mau ngapain? Karena berkali-kali saya tanya begitu kan. Kau ke gereja mau ngapain? Itu pertanyaan itu jemaat. Untuk pengerja, pelayan Tuhan. Kau ke gereja ngapain? Kalau kita sebelum berangkat ke gereja, sebelum kita beribadah, kita harus tanya diri kita. Saya ke gereja mau ngapain? Kalau ke gereja tujuanmu hanya cari berkat, cari mujizat, cari uang, cari jodoh, lebih baik kau di rumah aja saudara ibadahnya. Kan kau udah buang-buang uang kan, buang waktu, buang tenaga, buang bensin lagi. Udah bensin mahal begini. Kalau kita beribadah tujuannya cari Tuhan, ada buah-buah perubahan dalam hidup kita. Ada buah-buah pertobatan dalam hidup kita. Kalau kita ke gereja cari Tuhan. Saya ke gereja cari Tuhan. Mau Tuhan jawab doa saya hari ini, saya nggak peduli. Saya mau cari Tuhan, saya mau ketemu Tuhan. Karena saya percaya, saat saya ketemu Tuhan, apa yang saya perlu, Tuhan yang urus. Amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Itu yang betul. Kalau ke gereja kau mau cari uang, ya bertobatlah. Ketika saya kuliah dulu Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia di Petamburan Bapak Ibu. 3 tahun saya selalu didoakan oleh dosen-dosen kami. 3 tahun saya kuliah S2 itu 2011. Saya 2011 sudah kuliah S2 Bapak Ibu. Jurusannya MTH. Program studinya kependetaan dan penggembalaan. Di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia di Petamburan. STT Bethel Indonesia. 3 tahun dosen saya selalu mendoakan kami. Tuhan, kiranya Bapak Ibu peserta didik mahasiswa S2 MTH tahun 2011, angkatan 2011. Boleh hidupnya berdampak bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Selama 3 tahun. Berdampak hidupnya. Aduh, minta ampun saudara. Bagaimana mungkin hidup saya boleh berdampak kalau saya hidupnya nggak benar saudara? Apa yang mau saya berikan buat jemaat? Saudara mau lihat apa lah? Coba. Kita harus punya cermin gitu. Waduh, saya mau ngapain di mimbar ya? Saya kalau menyenangkan telinga jemaat, urusannya sama Tuhan. Lebih baik saya kan menyenangkan hati Tuhan. Saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu tersinggung, kalau saudara kena gitu dosanya, jangan sampai tersinggung. Harus sampai bertobat. Amin Bapak Ibu. Janji ya. Kalau saudara tersinggung dengan khotbah saya
Siapapun saudara, ya kan? Siapapun saudara, kalau tersinggung dengan khotbah saya pesan nih, jangan sampai tersinggung, tapi harus bertobat. Amin Bapak Ibu? Iya, itu aja. Pesan saya itu aja. Iya kan? Jangan sampai tersinggung, tapi harus sampai bertobat. Ya kan begitu Bapak Ibu. Tuhan Yesus pasti bela. Tuhan Yesus pasti bela. Saya ngalami lah Bapak Ibu. Saya khotbah begitu ya. Bapak Ibu di kantor, di salah satu kantor di Jakarta. Kita rajin ibadah, tiap Jumat bagus, ada hadirat Tuhan. Tapi tidak hanya sampai di situ, tidak hanya sampai merinding-merinding aja. Tidak sampainya merinding-merinding aja, tapi harus ada buah-buah orang yang rajin ibadah, hidup yang jujur, tidak mengikut sana sini. Ya dong. Jangan kita rajin ibadah-ibadah begitu tapi mengikut temannya, fitnah temannya, injak temannya. Jangan kita rajin ibadah, merinding aku, tapi pajak nggak bayar pajak nggak jujur. Jangan sampai merinding aja kan begitu kan orang karismatik ini kan. Merinding aku. Tapi kawin cerai, inilah repot. Ya kan, kita tanyalah diri kita masing-masing. Merinding aku, udah S3 aku, tapi yang ngerjain orang lain tesisnya, disertasinya. Apalah ya, jadilah kita itu punya iman yang benar gitu, hidupnya juga benar. Ya kalau kita hidup benar juga kan ada tantangannya kan. Saudara pasti ngalami lah, kalau kita hidup jujur kan ada aja halangannya. Tapi ya nggak apa-apa, Tuhan yang bela kita. Nah itu dia, Tuhan yang bela kita. Tuhan yang bela kita. Karena begini Bapak Ibu, saya ingat satu ayat firman Tuhan katakan begini. Bagaimana mungkin orang buta menuntun orang buta, saudara? Bagaimana mungkin orang buta menuntun orang buta? Tuhan Yesus yang ngomong. Bagaimana mungkin orang buta menuntun orang buta? Dua-duanya masuk lubang. Jadi, lebih-lebih hamba Tuhan, kalau hidupnya nggak benar, gimana mungkin mau memandu iman jemaat kepada Tuhan? Hidupnya pendeta aja nggak benar. Seandainya ada hamba Tuhan nggak benar hidupnya. Seandainya ini. Bagaimana mungkin dia menuntun iman jemaat ke jalan yang benar? Lah diri aja nggak benar hidupnya. Itu jelas sekali firman Tuhan Bapak Ibu. Maka saya harus jaga diri saya. Saya nggak boleh minta-minta, saya nggak boleh berharap sama manusia. Saya sampaikan firman Tuhan apa adanya. Makanya saya lepas kalau firman Tuhan. Sampaikan berkhotbah saya lepas. Begitu. Saya nggak mau jaga perasaan manusia. Saya lebih baik jaga perasaan Tuhan. Orang saya hamba Tuhan kok. Bukan hamba manusia. Saya kan hamba Tuhan. Apalagi waktu kita lulus wisuda S2 ya. Di MTH di Petamburan. 2014 saya di wisuda gitu. Itu kan ada janjinya saudara. Agar menjadi hamba Tuhan yang berintegritas, berdampak. Begitu. Berintegritas, berdampak. Aduh minta ampun. Tanggung jawabnya itu berat Bapak Ibu. Makanya berkali-kali saya katakan, kan saya berkali-kali ngomong juga kan. Kalau ada adik-adik yang mau jadi, ada panggilan, ada calling jadi hamba Tuhan. Kau harus punya motivasi yang benar. Jangan jadi pendeta mau punya apartemen di mana-mana. Kecuali kalau bapakmu gembala. Nah ini repot lagi kan. Karena ada gembala. Turun ke anaknya. Jadi dia punya privilege. Bapaknya udah punya jemaat. Dia tinggal dia kembangin. Dia mungkin kuliahnya, S1, S2-nya di luar negeri. Ya tinggal dia kembangin lah. Makanya kan jadi bagus begitu kan. Lebih maju jadinya. Karena punya privilege. Bapaknya gembala turun ke anaknya. Tapi kalau anaknya nggak bisa, nah yang membedakan, yang membuat dia penggembalaan bapaknya itu akan berhasil, kalau karakter, kembali lagi ke karakter. Itu kembali ke karakter. Makanya dosen saya waktu kuliah dulu di Petamburan, hamba Tuhan, itu harus jaga karakter. Begitu. Sampaikan kebenaran ya di atas ya, jaga karakter, nggak boleh minta-minta. Sama dosen saya bilang begini, kalau saudara tanyalah dosen saya masih ada dosen saya sebut aja namanya, Om Pendeta Dr. Apin Militia Kristi. Nah itu Dr. Apin itu dosen saya dulu 2011. Beliau ngomong begini, saya tidak silau melihat Bapak Ibu kelak menjadi gembala yang sukses,
punya ribuan jemaat. Saya nggak silau. Saya tidak iri sama saudara. Dia ngomong begitu di kelas. Saya tidak iri sama saudara. Punya jemaat ribuan. Tuhan percayakan. Tapi saya akan marah kalau saudara punya jemaat ribuan, tapi istrimu nggak kau urus, anakmu nggak kau urus. Nah itu saudara, ngomongnya begitu. Udah jam 10 malam lagi itu. Maka saya ingat tuh, Pak Apin kan khotbahnya berapi-api. Ngajar tuh kayak khotbah saudara. Cari aja di ST Bethel. Dr. Apin Militia Kristi. Itu kok kalau beliau tuh kalau ngajar itu, kayak khotbah. Bener. Saya nggak silau sama ribuan jemaat saudara. Ngomong begitu. Udahlah sepi di sini. Ya. Itu membakar kita. Gimana nggak semangat jam 10 malam. Beliau berapi-api khotbah begitu. Padahal ngajar itu bukan khotbah. Buat apa saudara punya jemaat ribuan? Tapi anakmu kemana? Narkoba lah, free sex lah. Macam-macam. Begitu gini. Udah jam 10 malam. Aduh, kalau beliau itu salah satu dosen favorit saya dulu kalau di Petamburan. Nah, begitu. Jadi ukuran gembala sukses itu bukan punya jemaat ribuan ternyata. Tapi rumah tangganya akur, anaknya baik, jadi teladan, tidak kawin cerai, tidak narkoba, tidak homo, tidak free sex, tidak melakukan hal-hal kekejian di mata Tuhan, saudara. Jadi keberhasilan gembala itu artinya bukan punya gedung yang mewah, punya jemaat ribuan, bukan saudara. Nah itu makanya kita harus sekolah yang benar, di tempat yang benar, diajar sama dosen-dosen yang berintegritas, karena itu kan pasti akan nurun. Nah gitu. Saudara kalau Bapak Ibu yang mau anaknya, ada anak-anaknya yang mau panggilan, ada calling jadi hamba Tuhan, cobalah daftarkan di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Universitas Petamburan. Ya kan mungkin udah tutup pendaftaran sekarang, tahun depan lah ya. Daftarkan. Nanti saudara akan tes di sana. STT di Bethel itu punya seleksi psikologi. Itu ketahuan di psikologinya. Psikologi anak-anak saudara itu ketahuan. Ada tes akademik namanya. Itu ujian tertulis, pengetahuan, segala macam lah ya. Kemudian ada wawancara. Jadi kalau lulus itu ada wawancara. Habis wawancara ada namanya tes psikologi. Nanti psikologi itu bisa dicek. Ini gila atau normal. Itu ketahuan di sana, saudara. Ada ya bagus lah ya untuk Sekolah Tinggi Teologi Aliran Karismatik ya STT Bethel lah ya. Banyak kan hamba-hamba Tuhan dari sana kan. Seperti Om Pendeta Gilbert. Itu kan dari sana itu. Om Erastus sebelum keluar dari GB kan dia di sana. Om Pendeta Dr. Erastus Abdono kan 2013 itu beliau yang penguji saya, saudara. Coba kan, penguji loh beliau itu. Tesis saya beliau yang uji. Banyaklah pendeta-pendeta hebat yang keluar dari lulusan dari Petamburan. Nah begitu, saudara ngasih Tuhan. Ya makanya pola ajar ya, dosen-dosen. Kalau kita diajar dosen-dosen yang berintegritas, dosen-dosen yang gembala, rata-rata kebanyakan gembala dosennya. Jadi kita bisa menyerap ilmu, pengalaman dosen itu, apalagi dosen-dosen kami itu banyak kan gembala ya. Jadi dia, ya karena kita masuk program kependetaan dan jurusannya penggembalaan, jadi kan saya banyak menyerap ya pengalaman beliau, begini, gitu. Pak Apin juga ngalami, itu pernah kesaksian. Saya tuh ada satu kesaksian dia, pengalaman hidupnya, itu pendeta Dr. Apin itu. Jadi dia punya donatur ya, dia cerita gitu. Donatur gerejanya ada, donatur tetap. Yang disebut donatur itu apa sih Pak Gembala? Tiap bulan memberi. Nah itu donatur. Tiap bulan memberi, mendukung pelayanan gerejanya beliau itu tiap bulan. Punya komitmen, begitulah donatur. Nah, donatur ini seorang pengusaha dan keluarga cukup berada lah, kata Pak Apin waktu itu. Tersinggung hanya gara-gara dengar khotbahnya Pak Apin. Gitu dia cerita. Gara-gara orang kaya sukar masuk surga. Kalau tidak salah itu temanya. Karena Alkitab tulis kan Bapak Ibu, orang kaya sukar masuk surga. Tersinggung.
Istrinya tersinggung, si Oma ini tersinggung, nggak mau datang ibadah. Jadi istrinya Pak Apin cek, loh jemaat ini kok udah sebulan kok nggak datang, kenapa ya? Ditanya gitu, kenapa nggak datang? Tersinggung mendengar khotbahnya Pak Gembala. Kenapa tersinggung? Karena Pak Gembala bilang orang kaya sukar masuk surga. Pak Gembala ngomong orang kaya sukar masuk surga. Ya ampun. Kan Alkitab udah tulis orang kaya sukar masuk surga. Bukan Pak Apin yang ngomong, orang kaya. Didatangi sama Pak Apin. Pak Apin sampai bilang begini, kalau nggak istri saya yang suruh, saya nggak mau datang. Saya datang ke rumahnya malah saya dimaki-maki, saudara. Nah itu coba tuh, melunjak kan? Aduh, minta ampun. Tante kenapa nggak datang? Iya, saya tersinggung dengan khotbah Pak Apin. Kenapa? Iya, Pak Apin bilang orang kaya sukar masuk surga. Loh itu kan firman Tuhan. Nggak gini, malah dimarah-marahin. Coba saudara. Makanya minta ampun. Janganlah gampang tersinggung, saudara. Kalau terkena dosamu, jangan sampai tersinggung. Bertobat. Iya kan? Nah, itu makanya saya selalu ngomong donatur gereja GB Moria Tuhan Yesus. Kalau donatur kita manusia, aduh gampang tersinggung, kabur. Tersinggung nggak mau datang. Udah nggak mau datang, recokin lagi. Jangan mau datang ke situ. Jangan mau datang ke sini. Ampun deh. Saudara nggak boleh jahat mulutnya, saudara. Saudara kalau jahat mulutnya berurusan sama Tuhan. Ya kan? Tuhan yang bela. Makanya hamba Tuhan itu Tuhan yang bela. Harus punya iman, Tuhan yang bela. Kasihan Pak Apin waktu itu. Cerita dia. Makanya banyak pengalaman. Ada pendeta, siapa lagi tuh? Yang waktu itu direktur kesehatan. Oh, yang sekarang jadi ketua STT Bethel. Om Pransmantan. Om Pendeta Dr. Pransmantan. Nah, beliau juga itu. Cerita banyak pengalaman hidupnya. Ketemu ini, ketemu itu. Dan Om Prans, karena saya ketua senat dulu ya. Ketua saya itu ya begini-begini. Puji Tuhan lah Bapak Ibu ya. Saya bukan apalah ya. Puji Tuhan lah saya dipercaya jadi ketua senat waktu itu, ketua senat pasca sarjana 2011 di SCT Bethel di Petamburan. Jadi saya sering bertemu dengan pendeta Dr. Franz Mantan. Beliau itu yang selalu bilang sama saya, udahlah Chris, saya lihat ini saya nggak sembarangan lo ngomong sama semua orang, tapi saya perhatikan bisa jadi pemimpin. Udahlah jadi merintis gereja aja. Ngapain ikut orang? Gini banyak cerita lah. Saya bukan siapa-siapa om. Jangan batasi kuasa Tuhan. Percaya kalau melangkah dengan iman, merintis gereja, pasti maju, pasti Tuhan bela. Ya kan bukan pengusaha om, merintis gereja bayar sewa gimana om? Jangan batasi, Tuhan pasti bela. Jangan batasi kuasa Tuhan. Aduh minta ampun. 3 tahun saya dikhotbahin kalau ketemu beliau itu. Ayo Chris, merintis. Saya nggak semua orang loh, saya berani ngomong, saya ngomong begitu. Tanya tuh Om Frans Pantan. Akhirnya saya di wisuda, di meja wisuda juga ngomong begitu, Om Frans Pantan. Nah ini nih, gembala hebat yang akan datang. Apa sih kita lagi mau toga mau diiniin? Om Frans Pantan itu di meja masih nyatakan apa ya? Nubuatan. Om Frans Pantan. Begitu saya mengundurkan diri di tempat yang lama, mengikuti panggilan Tuhan merintis gereja di acara rakor gembala-gembala SDKI, ketemu sama beliau, saya ngadap kan, Om, benar kan, saya sudah bilang bertahun-tahun, jadi gembala, akhirnya jadi gembala kan, nggak semua orang jadi gembala, Chris, itu privilege, itu panggilan dari Tuhan, siap Om, mohon arahannya, udah didoain, udah ngopi sebentar udah. Nah, puji Tuhan lah Bapak Ibu. Ketemu suatu pentabisan gereja kita, ketemu sama Om Pendeta Kiki. Kalau Pendeta Kiki Om berteman di Facebook, saya ngomong, Pak Kris maju terus dalam Tuhan, tetap sukacita, tetap semangat, Tuhan pasti bela. Siap Om. Waktu itu 2017 ya, 2018, 2019. Kalau di Palangkaraya 2020 ketemu sama ketua BPD-nya Om Pendeta Damai. Maju terus Pak Kris, siap Om Damai itu. Dan saya dibantu teman-teman, ada Bang Rasiman, sekretaris BPD. Kemudian ada ketua Perwil, Abang Martin Pinatek. Nah, ketemu kalau ya puji Tuhan lah Tuhan. Ya memang puji Tuhan lah Bapak Ibu, Tuhan yang bela. Tuhan, saya rasakan betul Tuhan yang bela saya
keluarga saya, Gereja Moria. Tuhan yang bela. Mazmur 34 ayat 20 sampai dengan 21. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Wih, keren kan? Bapak Ibu, percayalah, kalau sudah Tuhan yang putus, Tuhan yang urus segala hal yang kita perlu. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu, sampai bertemu kembali dengan Pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hambamu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Aku berdoa bagi setiap nama Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak, lahir itu Burju, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang lemah imannya sudah dikuatkan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, aku berdoa, berkatilah ibadah Raya Minggu Gereja GB Moria untuk Minggu 14 Agustus 2022. Khusus GBI Moria Jakarta, ibadah masih online. Live streaming YouTube channel Kris Konali Purba jam 10 pagi. Khusus GBI Moria Palangkaraya, ibadah tatap muka di meeting room Hotel Amaris Palangkaraya jam 9 pagi. Pembicara akan dilayani oleh hambamu PDP Ezra Huke MTH. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan Gereja GBI Moria, jemaat-jemaat Tuhan yang baru, dan mengaruniakan tempat ibadah milik sendiri untuk GBI Moria Jakarta dan GBI Moria Palangkaraya. Kami nggak tahu bagaimana cara mengumpulkan uang, tapi kami percaya apa yang kami minta dalam nama Yesus, Allah sanggup sediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, aku berdoa agar siapapun setiap nama, Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak, lahir itu Burju, yang tulus mendukung Gereja GBI Moria, setiap rupiah uang mereka, Tuhan yang balas ribuan kali ganda. Rumah tangga diberkati, hidup rukun damai, usaha pekerjaan diberkati, sukses berhasil, karir mereka, masa depan mereka terus naik, terus maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, aku juga berdoa agar siapapun yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Yesus sepenuh-penuhnya. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya, bersama dengan saya mari katakan, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Firman Tuhan dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria Jakarta Palangkaraya, Rabu 10 Agustus 2022 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan Bapak Ibu, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Horas menjua-jua. Sarangi, haleluya. Diberkatilah saudara. Kita mau sapa-sapa dulu ya Bapak Ibu. Sarangi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Cuacanya cerah sekali hari ini. Puji Tuhan nih Bapak Ibu. Jemuran kita cepat kering. Jemuran kita cepat kering, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Salam Mama Kristinahan. Tuhan berkati. Gimana Bali? Makanan di Bali itu mantap-mantap. Salam buat Pak suami bersama adik-adik ya. Tuhan berkati. Dan kadang kawan. Sukses usahanya, bisnisnya. Mama Kristinahan. Kuasa saya terima dari Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Kuasa saya terima dari Tuhan Yesus. Amin, amin. Salam Minang Hot Maudor Matondang. Tuhan berkati. Salam sehat selalu. Kita doakan dulu Mama Kristinahan. Bapak dalam surga, aku berdoa buat Mama Kristinahan, diberkati Tuhan bersama dengan suami, putra putri diberkati oleh Tuhan, sehat selalu, umur panjang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin, 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 amin. Inang hot maodor, Tuhan berkati, Tuhan berkati Inang hot maodor matondang bersama suami, anak-anak, saya selalu usaha pekerjaan diberkati dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya. Amin, amin. Tuhan, God bless Pastor. Sama-sama, Tuhan berkati juga Mama Kristinahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Adek Devi Nasari di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih banyak ya Bapak Ibu buat waktunya. Salam sehat selalu, maju terus dalam Tuhan. Teruslah melangkah dengan iman dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun berada. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan booster bila sudah waktunya tiba ya. Cari tempat puskesmas terdekat rumah saudara untuk kita segera booster. Karena dapat informasi berita dari detik.com akan ada booster yang kedua, jadi kita harus 4 kali vaksin. Booster yang kedua ini baru tenaga medis ya. Jadi pemerintah sedang menghitung untuk booster yang kedua untuk masyarakat. Jadi yang pertama kan medis sudah ya, medis seminggu ini ya. 2 minggu ini medis lah seluruh Indonesia. Ya kan 2-3 minggu ke depan ini. Pokoknya medis dulu, setelah medis baru nanti ya lihat keuangan negara cukup nggak untuk booster yang kedua. Jadi vaksin pertama, vaksin kedua, booster pertama, booster kedua. Jadi 4 kali saudara. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.